Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sahnia Mamenasa Daeng Yusuf dengan nomor NPM 2010121077 dari kelas C mata kuliah Filsafat Hukum. Yang sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MM, MSI, MH, CLA. Ya, teman-teman pernah nggak dengar lagu ini? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu itu yang sering terngiang di kepala dari kecil hingga sekarang, yang mana menggambarkan keanekaragaman Indonesia yang wonderful, yang di mata dunia kita harus bangga dan mencintainya dengan cara menjaga, menghargai dari Sabang sampai Merauke dengan saling tolong-menolong dan toleransi. Berbicara mengenai keanekaragaman, Indonesia menurut saya adalah top karena memiliki banyak keanekaragaman seperti suku, bahasa, budaya, bahkan agama. Yang mana di Indonesia sendiri ada 6 yang diakui, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, semuanya lahir berdasarkan sejarahnya masing-masing. Karena itu, topik yang akan saya angkat pada kali ini yaitu berhubungan dengan kebebasan beragama, yang mana pada pasal 28E dan 29 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mana berbunyi pada ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu pada 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Namun pada kenyataannya masih banyak sebagian orang yang memaknai bahwa kebebasan beragama tersebut adalah menciptakan kepercayaan sendiri, aliran sendiri, tanpa mementingkan orang lain, hak orang lain, yang mengakibatkan adanya konflik-konflik yang muncul. Padahal kebebasan beragama sendiri sudah ada dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 29 ayat 1 yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pada ayat 2 yaitu berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Masih ada peristiwa-peristiwa yang muncul di Indonesia sendiri kebebasan beragama, yaitu seperti munculnya aliran Ahmadiyah, Lia Eden, Al-Quran Suci yang mengatasnamakan HAM, yang menganggap dirinya ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu MUI sendiri menentang hal tersebut, bahwa kepercayaan atau aliran tersebut adalah sesat dan bukan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Masalahnya, agama tersebut atau aliran tersebut meyakini bahwa dilindungi oleh HAM atau berdasarkan HAM dan adanya jaminan dari Undang-Undang 1945 Republik Indonesia dan Deklarasi Universal HAM PBB. Nah, apakah kebebasan beragama menurut HAM yang diyakini aliran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Nah, dalam filsafat sendiri sangat berhubungan dengan agama, yaitu filsafat hukum menjadi objek yang membahas mengenai hakikat atau inti dari kebenarannya. Dalam hal tersebut, filsafat sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan agama, yang mana filsafat mencari atau mengungkapkan suatu kebenaran melalui pikiran, akal, dan logika.
Sedangkan agama mencari suatu kebenaran atau mengungkapkan suatu kebenaran melalui wahyu dari Allah. Undang-Undang 1945 tidak menentukan memang agama yang benar-benar harus ditetapkan diakui di Indonesia. Maka aliran dan kepercayaan yang ada di Indonesia selain dari 6 yang diakui di Indonesia boleh dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agama seperti Yahudi, Zoroastrian, Taoism, Shinto, dan lain-lainnya adalah sudah dijamin dan terdapat hak perlindungan dari undang-undang yang ada di Indonesia. Memang kebebasan beragama sudah dijamin, tetapi memiliki batasan-batasan dalam kebebasannya, yang mana tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak orang lain, hak beragama lain, dan juga tidak menodai agama lain yang menimbulkan konflik-konflik yang merusak dalam ketertiban dan keamanan negara. Sama saja melakukan pelanggaran terhadap HAM atau hak asasi manusia. HAM yaitu adanya hak dan kewajiban yang saling melengkapi dan tidak adanya seperti individualisme atau mementingkan satu pihak saja. Penetapan Presiden mengenai nomor 1 PNPS tahun 1965 yang telah diundang-undangkan pada nomor 5 tahun 1969. Jelas pada penetapan Presiden nomor 1 PNPS 1965 tersebut menerangkan mengenai mencegah dalam konflik kebebasan beragama yang menjadi keresahan di Indonesia, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan suatu dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Pada pasal 29 ayat 2 sudah menjelaskan bahwa ada jaminan-jaminan mengenai aliran dan kepercayaan agama yang dia anut. Apabila melakukan suatu pelanggaran yang ada pada pasal 1 pada penetapan Presiden nomor 1 PNPS tahun 1965, maka pada pasal 2 dengan tegas pemerintah bahwa pada aliran atau kepercayaan yang menodai suatu agama yang diakui pemerintah, maka Presiden dapat membubarkan aliran tersebut dengan persetujuan Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Lalu dipertegaskan lagi pada pasal 3 dan 4 yang mana aliran-aliran tersebut sudah diperingati dan aliran tersebut mengatasnamakan HAM, maka hal tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib dengan hukuman pidana penjara. Wah, sangat ngeri ya. Dari aturan tersebut sudah menegaskan dan membangun bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana dalam kebebasan beragama sendiri tidak secara merta kebebasan yang dimaknai seperti mengatasnamakan HAM dan dapat menjadi konflik di Indonesia sendiri. Nah, hukum harus menjadi panglima dalam suatu negara agar negara tersebut tetap tertib, aman, dan sejahtera. Maka dari itu saya sangat sesuai atau sangat setuju dengan pasal 28E dan 29 tentang kebebasan beragama seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap satu jua dari Sabang sampai Merauke. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang saling menghargai toleransi dan tetap mencintai keanekaragaman yang berbeda walaupun tetap satu jua. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pasal 28E dan 29. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Alhamdulillah,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.